little closer 'cause you look thirsty. I'ma make it better, slip it like the surface. No count chili, get it free like Willy. In the beats like Billy, you be popping like a Willy. Even in the sun, you know I keep it icy. You could take a lick, but it's too cold to bite me. Burn close and you the one being chosen. Play the part like Moses, keep it fresh like roses. Lips are the ecstasy, looking good enough to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast kelompok 4. Kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai filosofis pada logika matematika. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya Vicky Mentari Apelian. Saya Zahra Dina Dewi. Saya Gesa Agung Dwi Putra. Sebelum kita masuk ke materinya, aku mau nanya dulu nih, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya matematika itu nggak cuma ngebahas tentang angka dan hitung-hitungan. Ternyata matematika juga ngebahas tentang selain dari angka dan hitung-hitungan. Contohnya kayak materi yang mau kita bahas kali ini nih, logika matematika. Nah, menurut Zahra, logika matematika itu apa sih? Logika matematika itu adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau menentukan kesimpulan. Dalam logika matematika ini ada beberapa unsur, yaitu pernyataan, lingkaran, hubungan dua kalimat atau lebih, serta bagaimana cara menarik kesimpulan dari sebuah pernyataan. Nah, tadi kan kata Teh Zahra, salah satu unsur dari logika matematika itu ada pernyataan ya. Nah, pernyataan itu dalam logika matematika itu yang gimana sih? Nah, jadi pernyataan itu merupakan suatu kalimat yang dinilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika tidak dapat menentukan apakah kalimat itu terdapat benar atau salah atau mengandung pengertian relatif. Di dalam logika matematika terdapat dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Pernyataan tertutup itu yang seperti apa sih? Pernyataan tertutup itu pernyataan yang sudah bisa kita pastikan kebenarannya. Contohnya 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, ini merupakan pernyataan tertutup yang nilainya benar, karena 2 tambah 8 memang hasilnya itu 10 dan itu pun pasti. Contoh lagi 4 kali 6 sama dengan 20. Nah, ini juga termasuk pernyataan tertutup tapi nilainya salah, karena yang kita tahu itu 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, tadi kan kata Gesa ada juga pernyataan terbuka. Pernyataan terbuka itu yang kayak gimana sih? Nah, kalau pertanyaan terbuka itu pernyataan yang belum bisa kita pastikan kebenarannya, harus kita buktikan terlebih dahulu. Contohnya 5A plus 10 sama dengan 40. Nah, itu merupakan pernyataan terbuka, karena kan kita nggak tahu nilai A-nya itu berapa. Nah, tadi juga kan biasa bilang kalimat yang sifatnya relatif itu nggak bisa dibilang pernyataan. Itu kenapa ya? Nah, karena kalau kalimat relatif itu kan berdasarkan pendapat orang atau pandangan orang. Setiap orang kan beda-beda. Contoh, Teh Zahra bilang dari Jakarta ke Bogor itu dekat. Itu menurut Zahra, belum tentu menurut orang juga seperti itu. Selanjutnya, unsur dari logika matematika itu ada juga ingkaran nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak ingkaran itu apa? Lingkaran itu kan menyangkal. Berarti lingkaran itu kalimat penyangkal gitu kan? Iya benar Zahra, ingkaran itu artinya menyangkal. Jadi yang dimaksud dengan ingkaran itu adalah suatu kalimat yang menyangkal kalimat utamanya. Dan nilai kebenarannya itu berkebalikan sama kalimat utamanya. Contohnya, kita punya kalimat utama kelas 12 semuanya lulus. Ingkarannya itu ada kelas 12 yang nggak lulus. Nah, kalau dalam pembuktian kita menemukan benar bahwa semua kelas 12 itu lulus, berarti pernyataan utamanya benar dan lingkarannya yang salah. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan dalam pembuktian kita menemukan ada kelas 12 yang tidak lulus, maka kalimat utamanya salah dan lingkarannya yang benar. Nah, selain pernyataan dan ingkaran, di dalam logika matematika juga ada yang namanya hubungan dua kalimat atau lebih. Yang dimaksud dua kalimat atau lebih itu yang kayak gimana sih? Hubungan dua kalimat atau lebih itu sama aja dengan pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Pernyataan majemuk itu seperti konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Nah, konjungsi itu menggunakan kata hubung dan dilambangkan dengan huruf V terbalik. Konsep dari konjungsi itu, kedua pernyataannya harus benar-benar. Maka kesimpulannya benar. Contoh, Budi sudah makan dan belajar. Budi boleh bermain.
Di sini kesimpulannya Budi itu harus makan dan belajar dulu baru boleh main. Kalau si Budi baru menjalankan salah satunya, Budi belum boleh bermain. Untuk P konjungsi ki atau P dan ki, ini adalah jalurnya. Dan ini adalah poin P dan poin ki. Contoh pertama adalah P salah dan ki benar. Jika P salah dan ki benar, maka P dan ki salah. Maka dari itu mobil ini tidak bisa finish dikarenakan terhalang pohon tumbang di poin P. Contoh kedua adalah P benar dan Q salah. Jika P benar dan Q salah, maka P dan Q salah. Maka dari itu mobil ini tidak bisa finish dikarenakan terhalang oleh kecelakaan yang terjadi di poin Q. Contoh ketiga adalah P salah dan Q salah. Jika P salah dan Q salah, maka P dan Q salah. Maka dari itu mobil ini tidak bisa finish dikarenakan terhalang pohon tumbang di poin P. Contoh keempat adalah P benar dan Q benar. Jika P benar dan Q benar, maka P dan Q benar. Maka dari itu mobil ini mencapai finish line. Terus ada yang namanya disjungsi. Kalau tadi konjungsi itu menggunakan kata dan, kalau disjungsi ini menggunakan kata atau. Kalau tadi konjungsi itu harus dua-duanya benar, kalau disjungsi itu boleh salah satunya aja. Contohnya, ada Bandung dan Palembang itu ada di Pulau Jawa. Kan bener tuh Bandung ada di Pulau Jawa, sedangkan Palembang itu bukan di Pulau Jawa. Nah, pernyataan ini tuh tetap benar karena yang maksud dari atau dari pernyataan yang tadi itu artinya salah satu aja. Untuk P disjungsi Q atau biasa disebut P atau Q, ini adalah jalurnya. Dan ini adalah poin P dan poin Q. Contoh pertama adalah P salah dan Q salah. Jika P salah dan Q salah, maka P atau Q salah. Maka dari itu mobil ini tidak bisa finish dikarenakan terhalang pohon tumbang di poin P dan kecelakaan yang terjadi di poin Q. Untuk contoh berikutnya, jika nilai dari salah satu poin P atau Q adalah benar, maka P atau Q benar. Maka dari itu mobil ini mencapai finish. Selanjutnya ada implikasi. Kalian tahu nggak sih implikasi itu kayak gimana? Gimana tuh, Zah? Implikasi itu bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Konsep implikasi itu jika sebab maka akibat. Kalau sebabnya benar, maka akibatnya benar, maka implikasi juga benar. Kalau sebabnya benar tapi akibatnya salah, maka implikasinya pun salah. Kalau sebabnya salah tapi akibatnya benar, maka implikasinya benar. Contohnya gimana tuh? Contohnya, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Jika betul Budi sembuh lalu Budi masuk sekolah, Budi melakukan hal yang benar. Tapi kalau Budi sembuh tapi dia nggak masuk sekolah, Budi berbuat salah dong karena dia mengingkari janjinya. Terus kalau Budi belum sembuh gimana teh? Kan Budi cuma janji masuk sekolah kalau dia sembuh. Akibatnya, kalau dia masih belum sembuh, nggak masalah bagi Budi untuk nggak masuk sekolah atau tidak karena dia tidak melanggar janji. Untuk P implikasi Q atau biasa disebut jika P maka Q, ini adalah jalurnya. Dan ini adalah poin P dan poin Q. Contoh pertama adalah P benar dan Q salah. Jika P benar dan Q salah, maka dianggap salah. Maka dari itu mobil ini tidak bisa finish dikarenakan terhalang kecelakaan yang terjadi di poin Q. Untuk contoh berikutnya, selain P benar dan Q salah, maka nilai P implikasi Q dianggap benar.
Maka dari itu mobil ini mencapai finish. Nah, yang terakhir ada diimplikasi atau jika dan hanya jika. Maksudnya sebab dan akibatnya sebenarnya sama, maka diimplikasinya benar. Jadi kalau sebabnya benar, akibatnya juga harus benar. Kalau sebabnya salah, akibatnya juga salah. Contohnya gimana tuh? Contohnya ayah mendapat gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja. Dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah sedang tidak bekerja. Dan jika ayah tidak bekerja, maka ayah tidak akan mendapat gaji. Untuk P biimplikasi Q atau biasa disebut jika dan hanya jika, ini adalah jalurnya. Dan ini adalah poin P, dan ini adalah poin Q. Contoh pertama adalah P benar dan Q salah. Jika P benar dan Q salah, maka dianggap salah. Maka dari itu, mobil ini tidak bisa finish dikarenakan terhalang pohon tumbang di poin Q dan jalan buntu. Contoh kedua adalah P salah dan Q benar. Jika P salah dan Q benar, maka dianggap salah. Maka dari itu mobil ini tidak bisa finish dikarenakan ketemu jalan buntu. Untuk contoh berikutnya, jika P dan Q keduanya benar atau salah, maka dianggap benar. Maka dari itu mobil ini mencapai finish line. Oke teman-teman, kayaknya pembahasan tentang logika matematika udah selesai nih. Aku mau sedikit kasih kesimpulan. Kesimpulannya, logika matematika merupakan ilmu yang digunakan untuk menentukan suatu nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan dari suatu pernyataan. Nah, nilai filosofisnya dari logika matematika ini akan dibahas oleh Tezara. Ya, seperti yang telah dipaparkan bahwa logika matematika ini digunakan untuk mencari nilai kebenaran dan menarik kesimpulan. Jadi, nilai filosofi yang dapat kita ambil dari topik ini adalah dalam kehidupan kita harus bisa membedakan mana yang benar dan salah, serta kita harus mutlak untuk membela kebenaran seperti yang kita yakini. Sedikit mau nambah ini, logika matematika juga digunakan untuk menarikan kesimpulan. Nah, dalam kehidupan kita juga diberi hak dalam mengambil keputusan yang baik untuk diri kita sendiri. Jika menurut diri kita sendiri itu benar, maka kita berhak mengambil keputusan dengan menarik kesimpulan bahwa yang kita lakukan itu memang benar adanya. Nah, sepertinya sudah cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih ya, dan cukup sampai di sini kita menemani kalian semua. Saya dan kedua rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.